kirim tadi itu paspornya ya. Ya, anak saya kan awalnya ditawarin kerja di Malaysia. Ya, setelah beberapa bulan dipindah-pindah ke Malaysia, terus ke Vietnam. Jadi saya sampai sekarang lost kontak, nggak ada kabar lagi, Miss. Oke, terus? Iya. Terus? Terus saya pengen anak saya kembali ke Indonesia, Miss. Oke. Terus bagaimana mencarinya? Sekarang posisinya ada di mana? Posisinya ada di Kokong lantai 2. Kokong itu di mana? Justru itu saya juga kurang tahu, Miss. Katanya di dekat pembuangan Maya, di dekat kebun binatang. Maksudnya? Iya kan, ini mau dikirim, katanya mau dijual lagi ke Filipina katanya dalam waktu dekat ini. Saya dapat kabar dari temennya. Lah kenapa mau dijual ke sana? Kok kayak binatang aja dijual? Saya kurang tahu, Miss. Soalnya kan ini kerjanya juga nggak jelas, Miss. Maksudnya kerjanya nggak jelas itu bagaimana sih, Bu? Iya kan, awalnya ditawarin kerja di Malaysia itu katanya jadi ini biasa lah, pekerja rumah tangga gitu, maksudnya bantu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, terus? Iya, terus dari Malaysia itu di berapa bulan dipindah lagi ke Vietnam. Terus sekarang kurang tahu keberadaannya di mana, Miss. Oke, Ibu orang mana? Saya dari Tangerang. Dari Tangerang, tapi beda ya sama yang semalam telepon saya, bukan ya? Anak Ibu cewek atau cowok? Cowok. Kok banyak orang Tangerang yang berangkat ke sana ya? Padahal kan nggak ada job ke sana. Saya kurang tahu. Memang tadinya juga anak saya kerja di sini, cuman kan diiming-imingin sama temennya kerja di sana aja, gajinya gede gitu. Anak saya mau, tergiur. Oke. Saya minta tolong ya, Miss, anak saya segera dipulangkan. Saya udah ngirim foto paspornya, KTP, kakak. Tapi kalau kita tidak tahu dia ada di mana, bagaimana mencarinya, Ibu? Itu nanti persyaratannya apa aja, Miss, yang harus kita kasih tahu ke Miss? Suruh dia melaporkan ke KBRI, Ibu. Siapanya itu? Anak ibu itu harus tahu posisinya dulu di mana. Kita harus tahu posisinya dia dulu di mana sebelum kita menolong orang. Oh iya. Nanti saya cari info lagi. Cari info lagi dia posisinya ada di mana. Iya, Miss, iya. Nanti kalau ini bisa kirim Sherlocknya bisa, Miss? Kirim Sherlocknya nggak bisa dong, Bu. Kan kita cari orang di luar negeri kan nggak bisa di Sherlock, Ibu. Ya harus alamatnya yang jelas. Setelah itu kita laporkan sama KBRI. Nah, bagaimana seperti apa itu kan wewenang dari negara yang ditempatkan, Ibu. Kita kan nggak bisa menyelamatkan orang tiba-tiba datang gitu aja, nggak bisa. Kita nggak bisa, Ibu. Iya. Kita harus secara prosedural ya. Iya, Miss. Yang penting tenang aja nanti seperti apa dan bagaimana info ke saya ya, Ibu ya. Iya, Miss. Ya, terima kasih banyak ya, Miss ya. Oke, siap. Terima kasih ya, Ibu. Siap. Terima kasih. Oke, teman-teman, semakin diungkap semakin banyak, semakin diungkap semakin banyak. Nah, inilah yang saya tidak paham. Kenapa, ada apa, seperti apa ini kejadiannya? Kamboja dan Kamboja lagi. Saya sebenarnya jujur ada rasa capek, ada rasa kecewa saat saya membahas tentang Kamboja, tetapi nggak ada satupun yang percaya dengan apa yang saya ucapkan. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa semua itu hoax. Tak rewangi loro lekku berjuang, tapi kenapa kalian yang ada di posisi yang ada di sana itu tidak percaya? Sungguh berat memberikan edukasi kepada orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka tidak berpikir saat berangkat ke luar negeri ada hati yang sedang ditinggalkan, ada jiwa yang sedang mereka rindukan, yaitu bapak ibumu, papa mamamu, ayah ibumu, emak lan bapakmu.
Saya tidak paham dengan pemikiran anak-anak muda zaman sekarang. Gampang sekali putus asa, bahkan dengan mudah menyerahkan diri sendiri kepada sesuatu yang belum tentu. Bener kan? Belum tentu kan? Bagaimana kamu bisa menentukan itu semua baik-baik saja? Sementara kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar. Intinya satu hal, jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang di luar sana. Karena apa yang disampaikan oleh orang di luar sana belum tentu itu adalah fakta. Menguak fakta memang tidak mudah, tapi setidaknya kita sebagai manusia biasa bercermin dari keadaan. Kalau sudah tahu itu bahaya, jangan mencoba untuk dilanggar. Jangan mencoba untuk dilakukan. Jika orang lain mengalami trauma yang luar biasa, jangan pernah uji nyali, teman. Kenapa sih ini semua terjadi? Karena uji nyali. Tapi percayalah, semua akan sia-sia saat engkau tidak mendapatkan apapun yang kamu mau. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.